betapa bencinya Belanda kepada Bung Karno dan betapa berbahayanya Bung Karno pada saat itu bagi kelanjutan penjajahan kompeni di tanah air, sehingga Bung Karno kembali harus diasingkan untuk kesekian kalinya. Kali ini di Sumatera Utara ada 2 tempat ternyata saudara yang digunakan Belanda waktu itu untuk mengasingkan Bung Karno. Inilah jejak sang proklamator untuk Anda pagi ini. Agresi Belanda kedua ke Indonesia tahun 1948, Bung Karno ditangkap tentara kolonial Belanda di Yogyakarta. Selanjutnya, Bung Karno bersama Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim diasingkan ke Brastagi selama 12 hari, sejak tanggal 22 Desember 1948. Rumah pengasingan Bung Karno terletak 2 km dari kota wisata Brastagi Tamkar. Rumah pengasingan berukuran 10 kali 20 meter ini dikelilingi halaman seluas 2 hektar. Dulu rumah ini dibangun tahun 1719 dan ditempati oleh seorang perwira militer Belanda yang sering disebut Landsat-Huis. Kini di rumah ini berdiri sebuah monumen replika Bung Karno yang sedang duduk bersila. Ciri khas bangunan Belanda masih tetap dipertahankan meski pernah direnovasi pada tahun 1957. Perabotan dan kamar tidur yang pernah dipakai Bung Karno juga masih tetap utuh. Ini Pak Soekarno beserta temannya 2, Agus Salim, Sultan Syahrir, diasingkan di sini tahun 1948. Ya, Pak Soekarno, dia tidak bisa keluar, hanya di dalam ini saja. Iya, andaikan keluar hanya 5 menit aja. Pada dinding ruang terpampang 2 lukisan hasil goresan tangan pelukis Jan Sulutas yang melukiskan kehidupan petani di Eropa, selain lukisan bunga karya seniman Belanda lainnya, Ivan Violen. Di luar rumah, sebuah taman bunga mengelilingi. Keistimewaan bunganya ini, dia berbunga terus. Dia nggak berbunga. Musim apa juga dia berbunga terus. Sampai-sampai ada orang Belanda ingin ditanam di sana, nggak tumbuh. Dari Brastagi, Bung Karno, Agus Salim, dan Sultan Syahrir kembali diasingkan di sebuah rumah tua di Parapan, persis di tepian Danau Toba. Suasana alam yang sejuk dan menawan menemani hari-hari Bung Karno setiap hari. Bung Karno di sini dalam rangka diasingkan. Bung Karno ditangkap di Jogja setelah agresi kedua. Kemudian kan diasingkan ke Brastagi dan ke Perapat kira-kira tahun 48, yaitu bulan Desember lah, sampai tahun 49. Kurang lebih Bung Karno di sini 2 bulan. Kini lokasi ini dijadikan sebagai Wisma Provinsi Sumatera Utara untuk menerima tamu gubernur yang datang dari dalam maupun luar negeri. Istimewaannya ini masih ada foto-foto Bung Karno, kemudian ada kursi peninggalan zamannya Bung Karno. Itulah yang masih tersisa. Sayang, di rumah pengasingan baik di Brastagi maupun di Parapat tidak banyak ditemukan koleksi buku-buku karya Bung Karno yang dapat menjadi pelajaran sejarah bagi generasi muda. Khairul Dharma dan Cu Aridianto melaporkan dari Brastagi dan Parapat, Sumatera